makan di sana, dan sangat di bawah sederhana lah gitu. Lalu puji Tuhan saya sembuh, dan tidak lama kemudian anak saya Roslita juga mengalami sakit. Sudah 1 minggu lebih, ya 1 minggu lebih. Dan di dalam sakitnya itu mulai dari telapak kaki sampai ke kepala. Kalau diperiksa, dibawa ke klinik, orang klinik bilang tensinya naik 160/100. Tetapi keluhannya adalah seluruh badannya ini, mulai dari telapak kaki sampai batok kepala, tulang-tulangnya itu rasa sakit sekali. Rasa sakit sekali sampai tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk. Kalau mau berdiri kita harus papah dia. Kalau mau berjalan ke kamar mandi harus kita papah dia. Digendong gitu. Dan suhu badannya panas tinggi. Lalu saya bilang, kita ke dokter saja nak, atau ke rumah sakit lah dirawat. Tetapi dia berkata jangan. Nah, selama sakit itu saudaraku, 1 minggu lebih lah katakan, dia 4 kali mengalami kritis. 4 kali mengalami kritis saudaraku. Dan selalu di dalam kritis itu, ya memang karena hanya kami berdua yang tinggal di pastori. Kadang malam, tengah malam, kadang pagi. Pokoknya kritis saudaraku. Yang membuat kita itu rasa, bagaimana ya saya mau katakan, rasa khawatir ya pasti ada lah. Ya toh, rasa khawatir pasti ada. Tetapi di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepada kamu. Nah, pada waktu itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mampu untuk melihat kejadian ini, untuk melihat penyakit ini. Kami itu pergi ke pedalaman bukan untuk mau cari uang, tetapi untuk membagikan kasih kepada masyarakat yang ada di sana. Selain daripada firman Tuhan yang kita ajarkan, kita ajari mereka bagaimana caranya bekerja untuk mencari uang, untuk mendapatkan uang. Tetapi kok sakit penyakit yang kami dapatkan? Pertama saya yang sakit, yang kedua baru dia. Dengan terpaksa saya harus sembuh. Kenapa saya katakan dengan terpaksa? Karena saya melihat dia jatuh sakit dan tidak mampu untuk melakukan sesuatu apapun. Terpaksa saya harus kuat. Dan puji Tuhan, oleh pertolongan Tuhan saya kuat, saya mampu. Jadi selama dia sakit itu saudaraku, saya itu nggak bisa tidur. Karena saya harus berjaga-jaga. Karena tiba-tiba nanti dia mengalami kritis. Mengalami kritis begitu, dia langsung kejang, kaku semua badannya, pandangan mata sudah sayu, bernafas pun sudah tinggal satu-satu. 4 kali saudaraku mengalami kritis itu. Tetapi firman Allah berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Itu ayat 28. Ayat 29 dikatakan, pikullah kuk yang kuberikan kepadamu dan belajarlah kepadaku. Yang pertama panggilan untuk kita datang membawa semua masalah. Yang kedua panggilan untuk mau menderita oleh karena firman Allah, mau menderita oleh karena pelayanan kasih, mau menderita oleh karena Kristus, mau menderita oleh karena perbuatan baik. Jadi kita mengikut Tuhan itu saudaraku untuk tetap setia, bukan hanya ketika semuanya dalam keadaan baik. Justru ketika semuanya dalam keadaan baik, itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi ketika ada masalah, ada problema, ada rintangan, ada goncangan, ada penyakit, itu yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Satu ilustrasi saudaraku, seekor monyet ada duduk
di pucuk pohon. Lalu angin puting beliung datang dengan kencang sekali. Lalu angin itu menggoncangkan dia. Lalu monyet itu berpegangan erat dan tidak akan jatuh. Tidak lama kemudian datang lagi angin tornado yang sangat kencang sekali, menggoncang pohon itu. Dan pohon itu ketika dia sudah melambai-lambai, dia berpegangan erat dan dia tidak jatuh. Tetapi ketika datang angin sepoi-sepoi, angin sepoi-sepoi itu melambai-lambai, meniup ubun-ubunnya, meniup seluruh badannya, terlena dia. Akhirnya tertidur, tidak lama kemudian dia jatuh. Saudaraku, banyak masalah penderitaan yang membuat kita berpegangan erat kepada Kristus. Tetapi ketika semuanya dalam keadaan baik, angin sepoi-sepoi itu tadi baik, sejuk, enak tidur. Ya, ketika dalam keadaan baik semuanya, justru keadaan dalam baik itulah baik semuanya, pujian untuk kita ada, sanjungan untuk kita, oh kau hebat, kau luar biasa. Pujian itu angin sepoi-sepoi tadi. Justru itulah yang membuat kita jatuh. Jadi jangan heran, jangan marah, jangan sedih, jangan putus asa ketika ada masalah yang besar menimpa hidup kita. Pujian ini tadi berkata, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih karunia Kristus? Kelaparankah, ketelanjangankah, aniayakah, penderitaankah, atau sakit penyakit atau pencobaan? Semuanya itu enggak memisahkan kita. Justru kita semakin dekat dengan Dia, dengan semua persoalan itu. Itulah tadi angin kencang, itulah tadi angin tornado, itulah tadi angin puting beliung yang membuat kita erat berpegangan dengan Dia, semakin kuat berseru. Karena firman Tuhan di dalam ayat 29 tadi, Matius 11, pikul lakuk yang kuberikan, artinya adalah mau menderita bukan hanya untuk berbahagia, tetapi untuk menderita bersama dengan Kristus. Karena di setiap penderitaan itu kita akan melihat pertolongan Tuhan. Dan sore tadi, saudaraku, ketika kami tiduran, ya, saya sudah sayu-sayu, mata mengantuk. Karena sudah 1 minggu lebih tidak tidur, saudaraku. Karena saya harus bangun, saya harus ajak dia bicara. Kalau orang yang sakit begitu, saudaraku, jangan kita biarkan dia terlena tertidur, gitu. Nah, pada waktu saya baru aja tidur 1 menit, tiba-tiba saya dibangunkan sama anak saya Lita. Mama, bangun mama. Lalu saya lihat dia sudah pucat, bibir sudah putih, saudaraku. Bibir sudah putih. Bibir sudah putih, nafas sudah tersengal-sengal. Lalu dia bilang, Mama, saya belum siap untuk dipanggil Tuhan. Alasannya apa belum siap dipanggil Tuhan? Bukan karena takut mati, saudaraku, bukan. Alasannya adalah ada visi yang besar yang di dalam kehidupannya. Dia punya visi untuk bisa beli tanah dan membangun gereja. Itu visinya dia. Itu yang membuat dia belum siap untuk dipanggil Tuhan, karena visi itu belum dikerjakan. Lalu saya katakan, nak, berdoa kepada Tuhan. Kalau memang belum siap, Tuhan tidak akan pernah memanggil orang yang belum siap. Apalagi visi yang engkau punya belum engkau kerjakan. Berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Lalu berdoa kepada Tuhan, saudaraku. Dengan bahasanya dia bahasa poso. Dia berdoa menangis kepada Tuhan. Dia paksakan harus bisa duduk.
Yang walaupun dia duduk melambai-lambai karena memang tidak kuat tulang pinggangnya untuk duduk. Rasanya seperti dicabik-cabik, rasanya seperti ditarik-tarik persendiriannya. Semua badannya ini sepertinya udah disayat-sayat begitu, saudaraku. Dia paksa untuk duduk dengan kekuatan daripada Tuhan. Dia berdoa. Dan Tuhan berkata kepada dia, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk dia hidup. Dan secara drastis, semua sakit di dalam tubuhnya itu, tulang-tulangnya itu, tidak ada lagi rasa sakit. Yang tadinya saya sempat konsultasi dengan satu orang dokter teman saya. Dia berkata, waduh kakak, kalau penyakit begitu harus konsultasi kepada dokter. Karena sakit, tulang-tulang semua sakit sampai gak mampu berdiri, gak mampu duduk, gak mampu berjalan, dan demam panas tinggi. Lalu dokter itu bilang harus pergi. Dan kita semua punya dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus, yang mampu untuk memberikan kesembuhan. Asalkan kita tetap setia berdoa, memiliki iman yang teguh. Saya sudah berkata, saya tawarkan kita ke dokter karena dia bilang tidak mama, jangan ke dokter. Puji Tuhan dia punya iman. Tuhan Yesus yang mampu memberikan kesembuhan bagi dia. Maka imannya itu saya dukung, saya doakan. Bagaimana dengan saudaraku? Adakah engkau memiliki iman? Adakah engkau putus asa ketika engkau sakit? Adakah engkau putus asa ketika doamu belum dijawab oleh Tuhan? Adakah engkau putus asa ketika engkau punya penderitaan, punya persoalan? Tetapi pujian ini berkata, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih karunia Kristus? Tidak ada, saudaraku. Semuanya itu justru membuat kita bisa merasakan seperti apa pertolongan Tuhan. Kalau kita nggak punya masalah, kalau kita nggak pernah sakit, kita nggak tahu seperti apa sih mujizatnya Tuhan itu. Kita hanya mendengar cerita dari orang-orang. Tetapi ketika kita sudah mengalaminya, maka kita merasakan mujizat Allah. Oh ternyata ini mujizat Tuhan. Di setiap jalan-jalan yang kita lalui, dia ada. Jangan lupa saudaraku, bagikan ibadah live streaming ini kepada teman-teman yang lainnya. Teman-teman di grup, bagikan kepada mereka supaya mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik, supaya mereka tahu di dalam Tuhan Yesus ada mujizat, supaya mereka tahu di dalam Tuhan Yesus ada kuasa kemenangan, kuasa kesembuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus saja iblis dikalahkan. Di setiap jalan-jalan yang kita lalui dia ada, dan dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Haleluya. Kita akan menaikkan pujian ini saudaraku. Saya ciptakan pujian ini ketika saya ada di dalam sakit itu juga. Ketika saya lemah di pembaringan, tidak bisa bikin apa-apa sama sekali. Dan ketika itulah saya menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan satu pujian ini bagi saya. Maka terciptalah pujian ini. Biar pujian ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Terbukti bagiku di saat ku lemah, tanganmu menopang. Yesus, ku puji namamu. Di setiap jalan yang ku lalui, kasih-Mu menaungi hidupku. Ku percaya akan janji-Mu, Kau yang berfirman semuanya jadi.
Terima kasih buat lawatan-Mu bagi kami malam hari ini Tuhan Yesus. Buat firman-Mu, buat kesaksian yang menguatkan iman percaya kami. Setiap persoalan, setiap penderitaan, kekurangan, sakit, penyakit, masalah, persoalan apapun, semuanya itu tidak memisahkan kami dari kasih karunia-Mu, tetapi justru semuanya itu membuat kami semakin dekat, semakin erat berpegangan dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami akan mendapatkan mujizat lewat semuanya itu. Kami melihat seperti apa tangan Tuhan yang penuh kuasa itu menuntun kami, menolong kami, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesembuhan yang Engkau telah berikan kepada hamba-Mu Roslita Lainde. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi dia untuk dia tetap hidup, dia tetap sehat, panjang umur, bahkan dia bisa melaksanakan visinya untuk membeli tanah dan membangun gereja. Itulah visinya Tuhan. Iblis mencoba untuk menggagalkannya tetapi tidak bisa, karena ada kuasa Tuhan Yesus Kristus yang menghancurkan segala pekerjaan setan itu. Setiap jalan yang sudah dibuka oleh Allah, tidak satupun kuasa gelap, tidak satupun manusia yang bisa menutupnya, karena jalan sudah terbuka selebar-lebarnya. Maka teruslah Engkau memberkati Roslita Lainde, dan teruslah Engkau memberikan kesehatan bagi dia, dan penyakit itu kami imani tidak kembali lagi kepada tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini, mungkin ada mereka yang sudah begitu lama terbaring di rumah sakit, yang sudah begitu lama terbaring sakit di rumah di atas ranjang. Kami percaya tangan-Mu yang berlobang paku menjamah, mengangkat semua sakit penyakit dan memberikan kesembuhan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mungkin juga ada yang memiliki begitu banyak persoalan, seperti benang kusut yang tidak tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi oleh karena pertolongan kuasa Roh Kudus, maka masalah mereka boleh selesai hari ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan yang mengalami kemerosotan di dalam ekonomi, maka ekonomi itu juga dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan anak-anak-Mu diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Semua anak-anak-Mu yang sedang mengikuti pada live streaming ini, dimanapun mereka berada, lawatan-Mu bagi mereka. Berkati negara kami tercinta Indonesia. Keselamatan daripada Tuhan bagi negara kami tercinta Indonesia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih. Kami akan tutup ibadah ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silahkan saudaraku subscribe, share, dan like, serta di komen juga, dan bagikan kepada yang lainnya. Dan juga ibadah live streaming ini jangan lupa saudaraku bagikan juga kepada teman-teman yang lain, ajak nonton bareng supaya kita sama-sama diberkati Tuhan, kita sama-sama melayani. Puji Tuhan buat ibadah kita di udara pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.